Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki, channel yang berisikan tentang informasi atau berita-berita tentang perkembangan timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, khususnya untuk timnas senior. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dapat berkumpul bersama keluarga. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton channel saya dengan sampai habis tentunya, dan yang menekan tombol like serta subscribe. Semua itu merupakan dukungan teman-teman terhadap channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan ikuti terus perkembangan terbaru tentang sepak bola nasional. Teman-teman, pemain diaspora yang sudah dinaturalisasi yang pada putaran ketiga menuju putaran ketiga, maksud saya di pertandingan akhir kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia, di mana pertandingan Indonesia untuk menuju round ketiga kita melawan Irak dan Filipina, pemain ini tidak dipanggil, dan ini menjadi pertanyaan besar dari seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dialah pemain Elkan Baggett. Elkan Baggett ini pemain yang kita tahu bersama adalah pemain yang merupakan pemain nasional Indonesia yang merumput di Liga Inggris, khususnya kemarin di divisi kasta kedua, artinya bersama klub Ipswich Town yang sekarang sudah berhasil juga promosi. Nah, harapannya banyak pecinta penggemar sepak bola nasional bertanya, bagaimana dengan Elkan Baggett? Apakah yang terjadi dengan Elkan Baggett sehingga tidak dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia? Dan apakah pada pertandingan selanjutnya menuju round ketiga Elkan Baggett akan dipanggil? Dan apa yang sedang terjadi? Baik teman-teman, kita akan coba mengupas dan berharap bagaimana dengan peluang Elkan Baggett menuju round ketiga. Kita tahu bersama bahwa pemain dengan usia 21 tahun ini adalah pemain sejak awal memang yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI, dan kecintaannya kepada timnas Indonesia memang tidak diragukan. Sejak awal belum terlalu banyak yang berminat untuk bergabung. Elkan Baggett sendiri sudah menyatakan diri siap bergabung dengan timnas Indonesia. Dia cukup berjasa juga ketika timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi memang belakangan kenapa dia tidak dipanggil, menurut saya juga hampir sama. Kita berpandangan, kita tahu bersama waktu itu ketika penyisihan Piala Asia, di mana kita berusaha mengambil tiket untuk Olimpiade melalui babak playoff melawan China, STY memanggil, PSSI memanggil kehadiran Elkan Baggett karena Rizky Ridho waktu itu tidak bisa ditampilkan. Nah, kehadiran Elkan Baggett sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Harapan itu ternyata tidak terjadi karena mungkin saja terjadi miskomunikasi antara PSSI, ST, dan Elkan Baggett. Tapi ujung akhirnya memang Indonesia tidak lolos playoff karena kalah 1-0 dari Guinea. Ini tentu mengakibatkan kecewaan bagi seorang pelatih Sintayong ketika pemanggilannya tidak mendapat respon dari seorang pemain yang diharapkan. Inilah mungkin yang bisa kita hanya menduga, sekali lagi kita hanya menduga. Tapi secara kasat mata kita juga bisa melihat bagaimana seorang pelatih mempunyai wewenang untuk memanggil seorang pemain, dan tentu kesediaannya sangat diharapkan. Jika ini tidak terjadi, tentu saja kekecewaan pelatih itu akan berdampak pada permainan berikutnya. Inilah yang mungkin terjadi dengan Elkan Baggett. Bagaimana dia kemudian tidak ada di daftar pemain yang didaftarkan pada prakualifikasi Piala Dunia untuk
zona Asia di pertandingan terakhir. Kita tahu kita melawan Irak dan Filipina. Elkan Bagot tidak ada. Walaupun secara alasan PSSI dan PSSI melalui Sintayong juga menyampaikan bahwa ini hanya masalah kebutuhan tim, masalah kebutuhan pemain yang di dalamnya sudah terpenuhi, sudah banyak pemain-pemain dengan posisi yang sama. Tapi bagi saya pribadi itu, mohon maaf, ini pandangan pribadi saya, itu bisa saja sebetulnya, tapi rasa kecewa itu kemungkinan lebih dominan dengan tidak mendahului rasa prasangka. Tapi jika dibaca bagaimana pemain yang sudah berjasa, kemudian ketika dipanggil tidak datang, tentu sangat manusiawi jika itu menimbulkan kekecewaan bagi seorang pelatih. Tapi apapun itu, sekarang Elkan Bagot sudah bersedia. Elkan Bagot sudah siap untuk tampil membela timnas Indonesia menuju putaran ketiga. Dia sudah menyampaikan itu, dan tentu dengan melihat komposisi pemain kita nanti di round ketiga, bahwa pemain sekelas Jordi Amat tidak bisa main karena kartu merah, Justin Hubner juga tidak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Harapannya tentu kita punya pemain yang bagus sekelas Elkan Bagot. Mungkin tidak ada salahnya jika semuanya dikomunikasikan dengan cara yang bagus dan STY atau Sintayong membuka peluang kembali untuk bergabungnya Elkan Bagot pada tim nasional. Tapi semua kembali kepada wewenang pelatih dan juga tentunya PSSI. Mudah-mudahan PSSI melalui Bapak Ketua Erick Thohir dan Ketua BTN mungkin Bapak Sumardi dapat menghubungkan sesuatu yang mungkin sifatnya kurang pas dan mempertemukan kembali Sintayong dengan Elkan Bagot hingga semuanya yang sudah berlalu biarlah berlalu, menatap masa depan karena kebutuhan pemain. Kita sudah punya pemain yang bagus, jika memang mungkin kan kenapa tidak untuk dimainkan. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat saya berikan tentang Elkan Bagot. Harapannya dengan kesediaan Elkan Bagot untuk dipanggil kembali dan dia menyatakan bersedia untuk maju pada round ketiga, membuka peluang bagi dirinya dan membuka hati untuk Sintayong, dan juga memberikan kesempatan kepada Elkan Bagot untuk dapat tampil pada round ketiga hingga kekuatan pelatih pemain menyatu, visi yang sama untuk kemenangan timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi dan juga Australia. Ini adalah sebuah harapan dari kita semua pencinta timnas Indonesia. Walaupun terdapat pro dan kontra, tapi menurut saya Elkan Bagot layak diberikan kesempatan karena memang dia adalah pemain awal yang dimiliki naturalisasi di masa-masa terbaru ini. Dia adalah orang yang pertama juga yang bersedia dari masa Piala Asia kemarin. Dia pemain yang punya kengototan dalam bermain. Itulah teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus dukung timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.